Halo sahabat sehat Apoteku, selamat datang di podcast Apoteku, yang mana kita akan membahas seputar informasi obat dan kesehatan. Saya sendiri, Via Devi, akan memandu podcast kita kali ini, yang mana topik yang kita bahas yaitu mengenai obat bebas dan obat keras. Ternyata nggak semua obat bisa kita konsumsi secara bebas loh teman-teman. Untuk bisa kita tahu lebih bijak lagi, di sini saya bersama dengan narasumber yang akan membahas lebih dalam lagi. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, yuk kita sambut saja narasumber kita. Halo Kak Atika. Halo Vidya. Bisa memperkenalkan diri dulu Kak ke sahabat sehat Apoteku? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Nimadia Atika Saraswati. Saya adalah seorang apoteker yang saat ini berpraktek di Apoteku Campuhan Ubud. Oke Kak Atika, kalau boleh tahu kesibukannya Kakak akhir-akhir ini apa aja Kak? Oke, untuk akhir-akhir ini lebih sibuk jaga juga di Apoteku Campuhan Ubud. Selain itu juga sedang berkantor juga di head office Apoteku. Mungkin itu aja sih saat ini karena kerja dua ya. Jadi waktunya lebih tersita di pekerjaan untuk saat ini. Wih, produktif banget nih teman-teman. Kak Atika bahkan sampai kerjanya dua loh di dua tempat. Seneng banget nih Kak Atika bisa ngobrol sama kakak. Soalnya kan kita sekarang topik yang akan kita bahas yaitu mengenai perbedaan obat bebas dan juga obat keras. Mungkin masih banyak dari sahabat sehat Apoteku yang masih belum paham atau suka keliru yang mana sih obat yang bisa digunakan secara bebas atau obat yang harus mengikuti anjuran dari resep dokter. Jadi menurut Kak Atika ini sebenarnya apa sih itu obat bebas dan juga obat keras? Oke, kalau secara definisi ya, obat bebas itu adalah obat yang bisa kita bebas beli dari apotek tanpa melalui resep dokter. Dan untuk obat keras itu wajib menggunakan resep dokter. Nah, perbedaannya itu ketika kita lihat di kemasan, untuk obat bebas itu dia berlogo warna hijau, atau ada bebas terbatas juga namanya itu berlogo biru. Itu bisa kita beli tanpa resep dokter. Sementara untuk obat keras itu logonya K, warna merah. Tapi huruf K-nya itu warna hitam. Itu wajib kita beli dengan resep dokter. Namun ada beberapa obat juga, obat keras yang bisa kita beli di apotek atas anjuran apoteker. Itu namanya daftar obat wajib apotek. Itu ada beberapa obat keras yang bisa kita dapatkan dengan konsultasi bersama apoteker. Berarti memang semua obat itu punya tanda logonya sendiri-sendiri kayak simbolnya ya? Semua. Bahkan obat herbal pun juga ada tandanya. Itu banyak sih jenis-jenisnya. Obat yang sering kita temui itu Kak, contohnya antara obat bebas dan obat keras itu seperti apa Kak? Oke, kalau obat bebas berdasarkan kebutuhan sehari-hari biasanya ya. Kalau untuk obat demam itu ada paracetamol, itu termasuk obat bebas. Kita bisa bebas membeli kapan saja dan bisa membelinya tanpa perlu resep, seperti itu. Kalau obat keras, contohnya adalah antibiotik. Itu kenapa kita sebut dia obat keras? Karena dia memiliki efek yang tidak baik jika digunakan secara sembarangan. Contohnya seperti antibiotik itu bisa menyebabkan resistensi nantinya ke pasien dan itu akan berefek jangka panjang untuk kehidupan pasien selanjutnya. Berarti memang penggunaan obat keras ini tidak bisa digunakan secara sembarang ya Kak ya? Iya, dia tidak bisa digunakan secara sembarang karena ada beberapa efek samping yang bisa merugikan pasien. Seperti antibiotik tadi yang saya jelaskan, itu efeknya itu mungkin seumur hidup. Dia akan kesusahan untuk mencari obat yang bisa mengobati dia kalau dia menggunakan antibiotik yang ada itu secara sembarangan. Berarti sebenarnya boleh nggak sih Kak kita nyetok obat di rumah yang obat itu contohnya kayak obat keras gitu Kak? Oke, kalau obat keras yang bisa disetok itu mungkin hanya beberapa ya, seperti anti nyeri itu bisa untuk sakit gigi, untuk nyeri sendi itu bisa, namun harus diperhatikan juga tanggal kadaluarsa, penyimpanan kita bagaimana, karena jika penyimpanannya tidak baik, itu juga akan merusak obat ke depannya dan tidak akan berefek untuk kita. Selama kakak berjaga di Apoteku Campuhan, kakak sering nggak ketemu pasien yang misalnya ngerasa flu atau batuk, tapi malah mereka belinya itu obat antibiotik? Nah, itu masih sering sih ya ditemui di lapangan hal-hal seperti itu, namun kita sebagai apoteker dan juga sebagai farmasis itu wajib memberikan edukasi kepada pasien bahwa untuk antibiotik itu tidak bisa digunakan secara sembarangan dan itu perlu anamnesis dari dokter atau perlu pemeriksaan dari dokter ketika kita memberikan antibiotik. Karena jika sembarangan ya resikonya sangat besar sekali. Contohnya jika mereka mencari amoksisilin, kita dengan bebas memberikan amoksisilin. Nanti ke depannya jika dia tidak menggunakan secara tepat, itu akan menjadi resistensi namanya. Nah, ketika dia terserang virus yang sama kembali, amoksisilin tidak akan mempan di mereka, maka akan lebih susah lagi untuk pengobatan ke depannya.
Maka dari itu, untuk antibiotik tidak bisa kita berikan secara bebas. Berarti memang harus sesuai dengan anjuran atau resep dokter ya Kak Atika? Ya, harus dengan resep dokter dan juga dengan aturan yang jelas, dengan nomor dokter yang jelas juga. Ada nggak Kak kasus di mana pasien itu terlalu banyak atau terlalu sering mengonsumsi antibiotik? Itu akibatnya seperti apa Kak? Nah, kalau terlalu sering mengonsumsi antibiotik seperti yang saya jelaskan tadi sih, jadinya dia ketika diberikan antibiotik jenis yang sama itu sudah tidak mempan, harus di-upgrade lagi antibiotiknya dengan harga yang lebih mahal juga dan lebih sulit ditemukan di apotek-apotek seperti itu. Oke Kak Atika, kalau kita sebagai pasien ini mau membeli obat keras tanpa adanya resep dari dokter itu caranya gimana Kak? Bisa nggak kayak gitu? Nah, di sini pemerintah juga mengatur ya, daftar-daftar obat yang memang wajib di apotek itu bisa dibeli tanpa resep, namun harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan apoteker. Salah satu contohnya itu adalah asam mefenamat. Itu sering kita temui kan di rumah ataupun dimanapun itu untuk anti nyeri, baik itu nyeri haid, nyeri gigi, nyeri sendi, itu bisa asalkan dengan konsultasi bersama apoteker karena dari apotekernya akan menjelaskan bagaimana aturan pakainya, bagaimana cara penyimpanannya juga, dan expired date-nya juga dipastikan seperti itu. Itu sudah diatur oleh pemerintah, namanya adalah daftar obat wajib apotek. Seperti itu sampai saat ini. Oke, memang harus sesuai dengan anjuran dokter atau apoteker ya Kak Atika. Jadi kalau semisal kita itu di rumah ada nyetok obat keras nih Kak, masih banyak obatnya, tapi dari pasiennya tetap meminumnya, itu berarti kita harus meskipun punya stok obatnya, kita harus tetap minta anjuran ataupun konsultasi dari dokter ya Kak? Ya, kalau seperti itu menurut saya sih memang harus ya, karena kita tidak bisa menebak ini sakitnya arahnya kemana, ini sakitnya pengobatannya harus seperti apa. Karena kan itu bukan pengetahuan yang awam, itu hanya dokter yang tahu, jadi tetap harus konsultasi terlebih dahulu biar tidak salah pengobatan. Oke Kak Atika, sebelum kita menutup obrolan kita kali ini, mungkin Kakak bisa kasih pesan dan kesan ke sahabat sehat apotekku tentang obat keras dan juga obat bebas, ya biar dari teman-teman juga bisa banyak belajar nih Kak. Kepada sahabat sehat apotekku lebih digali lagi mengenai obat bebas terbatas, dan juga obat keras supaya kedepannya ketika ada keluhan tidak salah membeli obat. Namun akan lebih baik lagi jika kalian berkonsultasi terlebih dahulu kepada apoteker atau tenaga vokasi farmasi yang ada di apotek supaya pengobatannya menjadi lebih tepat. Oke, terima kasih banyak Kak Atika. Berarti teman-teman perhatikan kembali setiap obat yang teman-teman minum. Pastikan apakah sudah sesuai dengan resep dari dokter ataupun apoteker. Jadi kalau teman-teman juga ngerasa bingung atau ada ragu, bisa banget juga datang ke apotekku terdekat di lokasi teman-teman. Nanti dari apoteker pasti akan siap membantu apapun keluhannya. Oke, baik. Terima kasih Kak Atika sudah menjadi narasumber di episode kita kali ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah pantengin episode kita dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa stay tune terus sosial media kita. Dan jangan lupa subscribe Apotekku Official. Saya Vida Devi, pamit undur diri. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!